Letnan Kolonel Untung sebagai pimpinan G30 SPKI memerintahkan kepada seluruh anggotanya untuk melakukan peristiwa tersebut tepatnya pada dini hari 1 Oktober 1965. Pada dini hari tersebut, mereka melakukan pembunuhan terhadap 6 jenderal perwira tinggi dan 1 perwira pertama Angkatan Darat. Para perwira tersebut disiksa dan dibunuh tepatnya itu di Sumur Tua Lama di dekat Lubang Buaya di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Dan 6 jenderal yang tewas pada peristiwa G30 SPKI tersebut, yang pertama itu Letjen Ahmad Yani, Maijen Suprapto, Maijen Haryono, Maijen Siswondo Parman, Brigadir Panjaitan, Brigadir Sitoyo Siswo Miharjo. Ketika terjadi penculikan perwira Angkatan Darat, Jenderal Nasution yang turut menjadi sasaran penculikan berhasil selamat dengan luka tembak di kakinya. Namun, anak yang bernama Ade Irma Suryani yang turut menjadi sasaran tembak harus gugur. Ajudan Jenderal Nasution yang bernama Letnan 1 Pierre Andreas Tendean juga turut menjadi korban. Sedangkan pembantu Letnan Polisi Karel Satsuit Tubun menjadi korban saat melakukan perlawanan terhadap gerombolan yang berusaha menculik Jenderal Nasution. Penculikan dan pembunuhan serupa juga terjadi di Yogyakarta dan menimbulkan korban Komando Resimen 072 Pamungkas Kolonel Katsamtu dan juga Kepala Staf Korem 072 Pamungkas Letkol Sugiono. Mereka dibunuh secara kejam di Kentungan, yaitu satu daerah yang dikuasai oleh komunis. Setelah menerima laporan terjadinya penculikan beberapa petinggi TNI Angkatan Darat, Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Kostrad Komando Strategi Angkatan Darat segera melakukan langkah-langkah untuk memulihkan keamanan di ibu kota. Langkah-langkah tersebut dengan menyelamatkan 2 objek, yaitu Gedung RRI dan Pusat Telekomunikasi. Dalam waktu 25 menit, Resimen LPKAD di bawah pimpinan Sarwo Edi dapat menyelamatkan kedua objek tersebut. Pada pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, Mayor Jenderal Soeharto mengeluarkan pernyataan resmi yang berisi memberitahukan kepada seluruh rakyat bahwa pada tanggal 1 Oktober 1965 telah terjadi penculikan beberapa perwira tinggi Angkatan Darat yang dilakukan oleh golongan yang menamai dirinya Gestapu atau Gerakan 30 September. Selanjutnya mereka telah mengambil alih kekuasaan negara. Mayor Jenderal Soeharto menegaskan bahwa gerakan Gestapu dapat dihancurkan dan NKRI yang berdasarkan Pancasila tetap pasti dapat berjaya. Pidato tersebut dapat meredakan kegelisahan rakyat dan memberikan gambaran yang jelas tentang situasi negara. Operasi dilanjutkan dengan sasaran Pangkalan Darat Halim Perdana Kusuma yang menjadi basis kekuatan G30 SPKI. Operasi ini bertujuan untuk mencari dan mengusut nasib para jenderal yang telah diculik. Selanjutnya, operasi dilanjutkan ke Lubang Buaya atas petunjuk dari Ajudan Brigadir Sukitman. Pada tanggal 3 Oktober ditemukan sumur tua tempat penguburan jenazah perwira Angkatan Darat. Pada tanggal 4 Oktober dilakukan pengangkatan jenazah para perwira, dan pada tanggal 5 Oktober para perwira dikuburkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Para pahlawan dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi dan diberikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi secara anumerta. Beberapa teori mengenai gerakan 30 September 1965. Gerakan ini masih menyisakan beberapa kontroversial. Berikut beberapa teori mengenai gerakan G30 SPKI. Yang pertama yaitu gerakan G30 SPKI timbul dari persoalan internal Angkatan Darat. Hal ini dikemukakan oleh Ben Anderson, W.F. Westham, dan Cohen Hotzapfel. Hal ini didukung oleh pernyataan Kolonel Untung yang menyatakan bahwa para pemimpin-pemimpin TNI Angkatan Darat hidup bermegah-megahan dan hanya memperkaya diri dan mencemarkan nama TNI. Kemudian ada dalang G30 SPKI, yaitu Dinas Intelijen Amerika Serikat atau CIA. Amerika Serikat yang tidak ingin Indonesia jatuh ke pemerintahan komunis mengutus tim khusus di dalam TNI Angkatan Darat untuk menghasut pemberontakan G30 SPKI. Kemudian ada teori
G30 SPKI sebagai titik temu antara Inggris dan Amerika Serikat. Hal ini disebutkan bahwa kepentingan Inggris yang ingin Indonesia menghentikan konfrontasi terhadap Malaysia dan Amerika Serikat yang ingin menjatuhkan penguasaan Soekarno. Kemudian ada Soekarno sebagai dalang G30 SPKI, yaitu Soekarno ingin melengsarkan oposisi dengan melaksanakan gerakan G30 SPKI. Tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa gerakan 30 September. Teori kaos. Teori ini antara lain dikemukakan oleh John Dillage. Menurut teori ini tidak ada dalang tunggal dan tidak ada skenario besar dalam G30S. Kejadian tersebut hanya merupakan hasil dari perpaduan antara seperti yang disebutkan oleh Soekarno. Yang pertama, unsur-unsur nekloim atau negara barat, pimpinan PKI yang keblinger, dan oknum-oknum ABRI yang tidak benar. Semuanya pecah dalam improvisasi di lapangan. Yang kedua, Soeharto sebagai dalang gerakan 30 September. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Brian May dalam bukunya yang berjudul Indonesia Tragedy. Menurut Brian May terdapat kedekatan hubungan antara Letkol Untung sebagai pimpinan gerakan 30 September 1965 dan Maijen Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad. Yang ketiga, dalam gerakan 30 September adalah PKI. Teori ini antara lain dikemukakan oleh Nugroho dan Ismail. Teori ini merupakan teori yang paling umum didengar mengenai kudeta tanggal 30 September 1965. Menurut teori ini, tokoh-tokoh PKI adalah penanggung jawab peristiwa kudeta dengan cara memperalat unsur-unsur tentara. Adapun dasarnya adalah serangan kejadian dan aksi yang telah dilancarkan PKI antara tahun 1959 sampai 1965. Dasar yang lain yaitu bahwa setelah G30S, beberapa perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri CC PKI sempat terjadi di Blitar Selatan, Grobogan, dan Klaten.